Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Salsabila dengan NIM 23141014B akan menjelaskan laporan saya yang berjudul website persediaan songket di toko Eli Collection menggunakan metode waterfall. Yang kali ini saya akan bahas pertama itu metode pengembangan perangkat lunak, konsep dan tahapan kerja. Yang kedua, rekrutmen analisis, ada sistem yang sedang berjalan, kelemahan sistem yang sedang berjalan, atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek, struktur dan hierarki kelas-kelas. Yang ketiga, sistem dan software design. Ada flowchart, skenario, use case, activity diagram, class diagram. Yang keempat, implementasi dan unit testing. Ada rancangan halaman website dan coding. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang pertama, metode pengembangan perangkat lunak yang saya gunakan di laporan kali ini adalah menggunakan metode waterfall. Metode waterfall menurut Tabrani tahun 2018, pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Menurut Huda, metode waterfall adalah konsep pengembangan perangkat lunak yang tergolong sebagai klasik life cycle atau siklus hidup klasik. Model pendekatan ini menekankan pada tahap sistematis dan berurutan. Tahapan kerja metode waterfall menurut Somerville tahun 2011 yaitu requirement analysis and definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Yang kedua, requirement analysis. Sistem yang sedang berjalan pada toko Eli Collection. Toko ini dalam proses pengelolaan stok barang masih dilakukan secara manual, yaitu melakukan pengelolaan data barang masuk, barang keluar dengan metode pembukuan, yaitu dicatat pada buku. Kelemahan sistem yang sedang berjalan, pencarian data barang membutuhkan waktu yang lama karena harus mengecek satu persatu arsip data barang yang telah disimpan. Selain itu, pembuatan laporan mungkin terjadinya kekeliruan selisih jumlah barang sehingga diperlukannya penggunaan website pada toko Eli Collection agar pengelolaan stok barang lebih mudah dan cepat. Sistem yang diusulkan pada toko Eli Collection ini, user dalam pengelolaan barang masuk dan barang keluar akan menggunakan aplikasi yang terkomputerisasi. Dalam aplikasi tersebut memerlukan username dan password dalam mengakses halaman pengelolaan barang sehingga keamanan data dapat terjamin. Semua data yang terdapat pada aplikasi akan tersimpan dalam database. Atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek. Ada kelas user. Kelas user itu terdiri dari kelas ID user, username, password, name, address, dan level. Kelas barang ada kelas ID barang, kode barang, nama, ID kategori, ID unit, harga, stok. Kelas kategori ada kelas ID kategori dan nama. Kelas stok ada ID stok, ID barang, tipe, detail, jumlah, date, user ID. Kelas satuan ada kelas ID unit dan nama. Kelas user ini operasinya entry. Kelas barang, save, edit, tampil, delete. Kelas kategori, save, edit, tampil, delete. Kelas stok, save, edit, tampil, delete. Kelas unit, save, edit, tampil, delete. Struktur dan hierarki kelas. Struktur kelasnya, kelas main merupakan kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan, yaitu kelas web persediaan songket. Kelas yang menangani sistem tampilan sistem merupakan kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Ada kelas user, barang, kategori, stok, satuan. Kelas yang diambil dari pendefinisian skenario atau use case
Kelas user itu ada ID user, username, password, name, address, level. Kelas barang ada ID barang, kode barang, nama, ID kategori, ID unit, harga, stok. Kelas kategori ada ID kategori, nama. Kelas stok ada ID stok, ID barang, detail, jumlah, date, user ID. Kelas unit ada ID unit, nama. Hierarki kelas. Hierarki kelas web persediaan songket ini ada dashboard, master barang, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, manajemen user, login, dan laporan. Yang ketiga, sistem dan software design. Yang pertama, flowchart. Flowchart pada website Toko Eli Collection ini terdapat dua entitas, yaitu admin dan pemilik toko. Admin itu dapat kelola data user, cek persediaan barang, keluar maupun barang masuk. Sedangkan pemilik toko hanya bisa melihat laporan barang masuk dan barang keluar. Skenario. Skenario pada Toko Eli Collection ini ada yang pertama skenario login. Skenario login ini objeknya admin dan pemilik. Jadi aktor, admin, dan pemilik ini memilih menu login. Lalu sistem tampil form login. Admin dan pemilik menginput username dan password, lalu memverifikasi username dan password, tampil halaman utama. Skenario alternatifnya, admin dan pemilik menginput email dan password. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan. Kondisi akhirnya admin dan pemilik berhasil masuk ke halaman utama. Yang kedua, skenario kelola user. Objeknya admin saja. Kondisi awal sistem menampilkan halaman user. Admin memilih tambah data user, edit data user, atau menghapus data user. Jika dia tambah akan menampilkan form tambah, jika edit dia menampilkan form edit, jika hapus akan memverifikasi data yang dihapus. Admin jika dia ingin menambah atau mengedit, admin menginput atau mengedit data yang berisi username dan password tersebut. Lalu reaksi sistem menginput dan mengedit verifikasi data inputan atau data yang diedit, lalu sistem merespon data berhasil disimpan. Jika gagal, skenario alternatifnya admin menginput atau mengedit data user yang berisi username dan password. Verifikasi gagal, sistem menampilkan data belum lengkap atau belum diisi. Kondisi akhir, admin berhasil mengolah data user. Yang ketiga, skenario kelola data master barang. Objeknya hanya admin saja. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman persediaan barang. Admin memilih tambah data, edit data, atau menghapus data. Reaksi sistem, jika admin memilih tambah data, tampilan form tambah data. Jika admin memilih edit data, akan menampilkan tampilan edit data. Jika admin ingin menghapus data, memverifikasi data yang dihapus. Lalu reaksi sistem, data berhasil disimpan. Skenario alternatif atau gagal, admin menginput atau mengedit persediaan barang yang berisi nama, kategori, jumlah. Reaksi sistem menampilkan data belum lengkap atau belum diisi. Kondisi akhir, admin berhasil mengelola data persediaan barang. Yang keempat, skenario kelola data barang masuk. Aktornya admin. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman barang masuk. Admin memilih tambah data, edit data, atau menghapus data. Reaksi sistem tampil form tambah data, edit data. Jika menghapus, memverifikasi data yang dihapus. Admin menginput atau mengedit barang masuk yang berisi nama, kategori, jumlah, tanggal masuk. Jika menginput atau mengedit, memverifikasi data inputan atau data yang diedit, lalu data berhasil disimpan. Skenario alternatif atau gagal, admin menginput atau mengedit barang masuk yang berisi nama, kategori, jumlah, tanggal masuk.
Verifikasi gagal, sistem menampilkan data belum lengkap atau belum diisi. Kondisi akhir, admin berhasil mengelola data barang masuk. Yang kelima, skenario kelola data barang keluar. Skenario kelola data barang keluar ini sama saja seperti skenario kelola data barang masuk. Yang keenam, skenario lihat dan cetak laporan. Aktornya ada dua, admin dan pemilik. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman view barang. Admin dan pemilik memilih tombol cetak, terunduh dan tampil file dalam bentuk PDF atau Excel. Kondisi akhir, admin dan pemilik berhasil mencetak laporan. Yang ketiga, use case. Use case di sini ada dua, admin atau pegawai dan pemilik. Admin dapat login, kelola data user, kelola stok barang, kelola data barang masuk, kelola data barang keluar, lihat dan cetak laporan. Pemilik hanya dapat login, lihat dan cetak laporan. Yang keempat, activity diagram. Activity diagram login. Admin atau pemilik masuk ke halaman login, menampilkan halaman login, menginput username dan password, memverifikasi username dan password. Jika benar, masuk ke halaman utama. Jika salah, tampilan username dan password salah. Yang kedua, kelola data barang. Admin, klik menu master barang, menampilkan halaman master barang, pilih tambah data, menampilkan halaman tambah data barang, simpan data. Lihat data barang, jika ia menampilkan data barang, edit data barang, simpan data, hapus, menampilkan halaman master, dan selesai. Kelola barang keluar. Admin, klik menu barang keluar, menampilkan halaman barang keluar, pilih tambah data, menampilkan halaman tambah data barang keluar, simpan data, lihat data barang, menampilkan data barang keluar, edit data barang keluar, simpan data, hapus, menampilkan halaman keluar. Kelola barang masuk sama saja seperti kelola barang keluar. Kelola data user, klik menu manajemen user, menampilkan halaman manajemen user, pilih tambah data, menampilkan halaman tambah data user, simpan data, lihat data user, menampilkan data barang. Jika hapus, menampilkan halaman master barang. Cetak laporan. Admin atau pemilik klik menu laporan, menampilkan halaman laporan, input periode yang akan dicetak, reset, berakhir. Jika diproses, menampilkan laporan dalam bentuk Excel atau PDF. Kelas diagram ada 5 tabel. Satu user dapat memilih banyak barang, memiliki banyak barang. Satu barang hanya dapat satu stok. Satu kategori berisi banyak barang. Satu satuan berisi banyak barang. Tabel user ini terdiri dari ID user, tipenya integer, username char, password char, name char, address char, level integer. Edit tambah hapus view. Barang, ID barang, kode barang, ID barang integer, kode barang char, nama char, ID kategori integer, ID unit integer, harga integer, stok integer, edit tambah hapus view. Stok ID stok integer, ID barang integer, tipe enum, detail char, jumlah integer, date, user ID integer, edit tambah hapus view. Satuan, ID satuan integer, nama char, edit tambah hapus view. Kategori ID kategori integer, nama char, edit tambah hapus view. Selanjutnya, implementasi dan unit testing. Rancangan halaman website. Yang pertama halaman login. Yang kedua halaman dashboard. Yang ketiga halaman master barang. Yang keempat halaman transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, halaman kategori, halaman unit, halaman laporan, halaman manajemen user. Nah, yang kedua coding. Coding di sini menggunakan PHP kode inter, yaitu ada controller, model, dan view. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan setelah dilakukan perancangan aplikasi hingga tahap pengujian,
maka penulis dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, aplikasi yang telah dibuat dapat mempermudah pengelolaan barang masuk dan barang keluar pada toko e-collection. Yang kedua, mempercepat proses pembuatan laporan barang masuk dan barang keluar sesuai periode yang dibutuhkan. Lalu, saran yang pertama, pengembang sistem dapat menambahkan transaksi perhitungan keuntungan perusahaan setiap bulannya. Yang kedua, melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala untuk mengurangi risiko terjadinya masalah yang dapat mengakibatkan terganggunya kerja aplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.